Shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali kita di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita semua baik, luar biasa di dalam Tuhan. Biarlah selalu kita punya kerinduan untuk datang di hadapan hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia, membawa pujian syukur dan korban syukur kita. Karena itu saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di 5 benua, semua yang terus setia di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati setiap kita dan Tuhan melihat kerinduan hati kita. Kami mau bawa pujian penyembahan kami malam hari ini ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, di tengah persoalan pergumulan yang kami hadapi. Kami mau tetap memuji menyembah Tuhan karena kami percaya Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, itu artinya kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Engkau sumber pertolongan bagi kami, tidak pernah terlambat Tuhan. Kami selalu mau berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari bawa ucapan syukurmu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu. Kami bawa pujian, kami bawa korban syukur hanya bagi nama-Mu. Kau sumber pertolongan di hidup kami Tuhan. Karena itu malam ini kami mau nyanyikan kebesaran Tuhan. Engkau hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang penolong kami. Amin. Hanya diri-Mu penolong kami Tuhan. Yes Lord. Hanya Engkau Bapa kami, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, katakan penolong. Lebih lagi katakan penolongku. Hanya Engkau pertolongan kami Tuhan, penghibur kami. Amin. Engkau yang selalu menyertai kami. Kau Bapa yang setia, pertolongan-Mu nyata bagi kami yang berharap padamu. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pertolongan, Kau yang kami andalkan. Terima kasih. Mari terus berharap pada Tuhan saudara, apapun keadaanmu hari ini. Katakan Engkau Tuhan sumber pertolongan kami yang kami percaya. Penolongku hanyalah diri.
Kami tahu rencana-Mu atas hidup kami tidak akan pernah gagal. Engkau membentuk hidup kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Biar kami menggenapi setiap kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Engkau tahu, Engkau mengenal kami Tuhan. Kekuranganku Kau pun tahu. Namun Kau pandang kami indah. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Lebih lagi katakan, Kau membuat kami sesuai rencana-Mu. Membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau yang mengenal setiap musim-musim di hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Engkau tahu hidup kami Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau pandang kami indah. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Lebih lagi katakan, Kau yang membentuk hidup kami. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau yang memegang kendali atas setiap musim. Yes, di dalam hidup kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Kau tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah hidup kami Tetap Tuhan. Kau pandang indah Amin Yesus. Oh, Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. terima kasih Tuhan, kami milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Kau pegang setiap musim di hidup kami. Percayalah saudara bahwa Tuhan membentuk hidupmu dengan sebuah tujuan. Ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Serahkan semua musim hidup kita, sebab Tuhan yang pegang kendali apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan pegang kendali di setiap musim hidup kita. Bahkan segala kekhawatiranmu serahkan kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Bahkan semua kekurangan-kekurangan kita, seringkali ketidakpercayaan kita, Tuhan mengerti, Dia tahu bahwa kita hanyalah debu. Datang kepada Dia malam hari ini, katakan di hadapan Tuhan, Kau Membuatku sesuai rencana-Mu. amin Tuhan. Kau yang pegang setiap musim hidup kami Tuhan. Yes Lord. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
Semua kekurangan kami Engkau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik. Lebih lagi katakan, oh Kau membuat hidup kami, Kau membuatku sesuai rencana. pakai hidup kami sesuai rencana-Mu Kau Tuhan. memegang Amin. setiap musik Engkau hidupku. yang pegang kendali dalam hidup kami Tuhan. Ku serahkan semua Kami serahkan kekhawatiranku. semua kekhawatiran kami. Haleluya Yesus. Bahkan semua kekuranganku, Kekuranganku Kau pun tahu. namun Kau pandang indah. Pandang indah dalam-Mu. Haleluya. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours Jesus. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your word. I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive in your wonder. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau lepaskan hidup kami. Kau Tuhan pertolongan kami, Kau sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Bahkan di saat-saat kami membutuhkan jawaban, di saat-saat kami membutuhkan pertolongan, kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Pertolongan-Mu itu nyata bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau berkata malam hari ini, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Selalu menjagaku. sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh Tuhan. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan yang selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Lebih lagi kita mau katakan, Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga,
jagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan, Kau selalu menolong, Selalu menolongku, selalu menjaga kami. Amin. menjagaku. Ia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi Engkau yang mengharapkan Tuhan, selalu menjagaku. Amin. Sehelai dari rambut kami Tuhan tidak akan jatuh, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan yang selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, percayalah saudara, Dia selalu menjagamu. Amin. Bahkan firman-Nya, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan yang selalu, Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjaga kita. Amin. menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Hidupku, kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan, bahkan sampai hari ini Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada begitu banyak musim yang sudah kami lewati di dalam hidup ini, namun satu hal, hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap berharap sekalipun mungkin saat ini kami belum melihat jawaban doa kami. Kami mau tetap berkatakan dengan iman bahwa Engkaulah pertolongan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang kami percaya dan kami andalkan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Firman-Mu senantiasa menopang hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, bukakan setiap rahasia firman-Mu agar kami mengerti bagaimana kami harus menjalani hidup sesuai tuntunan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan malam ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, terima kasih buat kesetiaan saudara. Dan hari ini saya sedang berada di Solo, karena hari ini dan besok beberapa hari saya ada pelayanan di kota Solo. Ya, biarlah kita semua mau tetap setia mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie. Nama saya Marta Bu, umur saya sekarang 37 tahun ya. Saya seorang pedagang dan anak saya 3 laki-laki semua, puji Tuhan. Tapi saya bersyukur Bu, semenjak saya menemukan channel Ibu dan saya
Ibu saya sekarang jadi berubah ya, sedikit demi sedikit mulai berubah saudara ya. Sedikit demi sedikit, yang penting berubah, walaupun sedikit demi sedikit ya, yang penting kita mau berubah ya. Yang tadinya saya ini keras kepala, saya tukang marah Bu ya. Kini sekarang saya berubah jauh ya, saya mengalami perubahan. Jujur pergumulan saya itu sangat banyak sekali Bu ya, terutama suami saya yang tidak seiman dengan saya. Namun puji Tuhan ya, semua karena anugerah Tuhan, sekarang suami saya mulai mau membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan ya. Walaupun baru tahap awal Bu Debbie, saya ikut mesbah doa dengan anak-anak saya. Ya, saya ikut mesbah doa dengan anak-anak saya. Dia belum Bu. Saya juga tidak mau memaksa ya. Biar suami saya yang sadar dengan sendirinya dan mau ikut. Saya juga tetap mendoakan suami saya Bu ya, agar dia sungguh-sungguh bertobat, dan memang tidak gampang ya. Tidak gampang Bu bagi suami saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Dia takut dimarahi sama keluarganya dan juga adik-adiknya. Tapi saya percaya Bu, semua karena doa-doa yang saya naikkan selama 13 tahun kami membina rumah tangga bersama. Secara daging tidak mungkin Bu, suami saya itu mau mengikuti Yesus ya. Tapi saya percaya ini adalah waktu Tuhan. Itulah yang sangat luar biasa Bu ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Saya rindu agar suami saya mengikut Tuhan benar-benar dengan hati yang tulus, dan juga dia bisa ikut ya, itu sudah luar biasa. Saya mau Bu bersama-sama dengan suami, kami boleh beribadah ya, dan bersama-sama berdoa. Terima kasih Ibu Debbie ya, mohon maaf kalau kesaksian ini panjang. Saya mau mengucapkan ya terima kasih. Masih banyak lagi Bu kalau saya mau cerita tentang pertolongan Tuhan buat keluarga kami. Kalau Tuhan itu memang benar-benar ada Bu ya. Tuhan itu benar-benar nyata, Dia benar-benar ada. Terima kasih banyak Ibu ya untuk pelayanannya selama ini, dan terima kasih untuk sudah membacakan kesaksian saya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Saudara, apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, selama 13 tahun Ibu Marta berdoa bagi suaminya yang belum percaya pada Yesus, dan hari-hari ini sudah mulai membuka hatinya bagi Tuhan. Kita berdoa bersama agar sungguh-sungguh suami Ibu Marta ya dijamah Tuhan secara pribadi, dan itu adalah sebuah keputusan yang datang dari Roh Kudus sendiri yang menjamah dia agar dia boleh sungguh-sungguh diubahkan hidupnya dan boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Kami semua menopang dalam doa ya Bu, agar suami Ibu ya terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kalau memang itu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka ya segala ketakutannya itu akan dikalahkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya, dan teruslah berdoa, teruslah berharap, karena kita semua percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada nama Yesus. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah membaca Hagai pasal yang kedua, saudara, bagaimana pembangunan bait suci itu mendatangkan berkat. Namun Tuhan tidak ingin orang-orang najis terlibat di dalamnya, saudara ya, karena Tuhan memang mengampuni orang yang berdosa. Tetapi ketika kita masih berdosa, maka Tuhan mau kita membereskan terlebih dahulu hidup. Ini juga teguran bagi setiap kita para pelayan Tuhan, agar jangan bermain-main dengan kekudusan. Kalau kita memang masih ada dosa, sebaiknya jangan melayani. Bereskan dulu dosamu. Kalau saudara masih selingkuh, saudara masih merokok, saudara masih ada kepahitan, ya bereskan dulu
dulu. Supaya apa saudara? Supaya iblis tidak bisa mendakwa kita, supaya kita juga tidak mendapat murka Tuhan karena kita bermain-main di kekudusan Tuhan, dan supaya juga pelayanan kita berkuasa dan berdampak. Apa sih yang membuat pelayanan kita berkuasa? Hanya satu, waktu kita berjalan dalam kekudusan dan sepakat dengan Tuhan untuk menghormati Dia. Banyak yang bertanya kepada saya, Ibu, ajarkan saya bagaimana berkhotbah yang baik, Bu. Saya pengen bisa berkhotbah seperti Ibu. Kalau saya itu dengar khotbah Ibu, saya menangis. Saya bilang, tidak ada dari kehebatan saya. Khotbah saya itu biasa saja, bahkan bahasanya juga sederhana. Tetapi yang Tuhan mau adalah hidupi apa yang kita khotbahkan dan khotbahkan apa yang kita hidupi. Artinya apa? Berjalan di dalam kekudusan Tuhan, kejar kebenaran, jangan bermain-main dengan dosa. Karena Tuhan tidak mau ada orang-orang najis yang ikut terlibat di dalam pekerjaannya, saudara. Artinya apa? Bukan Tuhan pilih kasih, tetapi Dia adalah Allah yang kudus. Dia mau orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan itu juga orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Bukan berarti kita ini tidak berdosa, saudara. Kita sebagai manusia pasti kita masih berdosa, tetapi kita tidak terikat lagi dengan dosa. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Apa sih orang kudus itu? Orang kudus bukan orang yang tidak pernah bikin dosa lagi. Kita mungkin masih berdosa, satu kali kita jatuh dalam dosa marah misalnya, karena kita tidak mengalami sesuatu yang mungkin hal yang membuat kita benar-benar marah, lalu kita lepas kontrol dan kita marah. Tapi itu sebuah dosa kejatuhan. Kita marah, habis itu kita bertobat. Berbeda dengan orang yang hidup dalam kenajisan, persinahan, perselingkuhan. Ini dosa keterikatan. Rokok, minuman keras bukan dosa kejatuhan lagi. Ini sudah keterikatan. Mari kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan Tuhan dalam hidup kita supaya tidak mendatangkan kutuk. Tuhan berkata orang-orang yang najis tidak boleh ikut terlibat. Tetapi orang yang bertobat, menguduskan diri dan terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan, di sana dikatakan itu mendatangkan berkat. Tuhan bilang, lihat lagi keadaanmu. Kalau dulu kamu ingin memiliki hasil dari panenmu 20, ternyata hanya ada 10. Kamu ingin mencedok anggur 50 cedok, ternyata hanya ada 20 cedok, Tuhan bilang. Tapi sekarang lihat, aku akan memberkati engkau. Aku akan membukakan berkat-berkat bagimu. Kenapa? Karena kita mau membangun kembali bait Allah dalam hidup kita, yaitu rumah Tuhan yang sudah roboh itu. Baik saudara, kita akan melanjutkan sekarang sudah di Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Hagai 2 ayat yang ke-21, janji kepada Serubabel. Firman Tuhan berkata di sana. Janji kepada Serubabel ayat 21, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai. Pada tanggal 24 bulan itu bunyinya, ayat 22. Katakanlah kepada Serubabel bupati Yehuda, begini kata firman Tuhan. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kerajaan ke bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Dan pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Seltil, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan memberikan janji kepada Bupati Yehuda pada zaman itu, yaitu Serubabel bin Seltil. Di sana dikatakan Tuhan berfirman lewat Hagai, Tuhan bilang katakan kepada bupati itu bahwa aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Saudara, dari sini kita melihat bahwa Tuhanlah yang mempunyai tahta, kerajaan, kedudukan, itu semua Tuhan yang punya. Mau sehebat apapun raja atas sebuah bangsa, presiden atas sebuah bangsa, Tuhan yang mengendalikan tahtanya.
Mau sehebat apapun bupati, gubernur, wali kota, dengar baik saudara, yang diberikan Tuhan kepercayaan jabatan hari-hari ini, itu semua datang dari Tuhan. Jangan pernah cari kuasa gelap untuk mendapatkan jabatan, karena semua itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat, Tuhanlah yang menurunkan. Ketika para pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa mulai sombong, Tuhan bilang, aku akan menjungkir balikan tahtanya. Aku akan menggoyahkan tahtanya sehingga ya mereka tidak lagi dapat bertahan, kata Tuhan, dan mereka akan melihat ya bahwa pengendara dan kudanya akan mati, dan kuda dan pengendaranya juga akan mati. Ya, dan mereka akan mati oleh pedang temannya sendiri. Saudara, ya mari kita belajar sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup ini. Pesan terakhir Hagai menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang utusan yang membawa firman Tuhan. Pesan ini ditujukan kepada Zerubabel, Bupati Yehuda. Ya, Tuhan berkata saudara bahwa itu akan terjadi. Jadi kita melihat saudara, ya seorang bupati pun sanggup dan bisa dipakai menjadi hamba Tuhan. Ya, semua jabatan yang Tuhan percayakan kepada saudara hari ini itu adalah dari Tuhan, dan Dia mau kita pakai itu untuk kemuliaan hormat bagi namanya. Jangan disalahgunakan. Jangan ketika engkau punya jabatan pemimpin lalu engkau ya lupa diri, lalu engkau berselingkuh, engkau ya korupsi, engkau mempermainkan semua yang Tuhan percayakan kepadamu. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sanggup menjungkir balikan semua jabatan saudara. Ya, ayat 24, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Seltil, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan berkata kepada Zerubabel. Dia tidak bilang hai ya bupati, enggak, dia bilang engkau. Ya, dan aku akan dikatakan pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Seltil, hambaku. Kenapa Tuhan berkata kepada dia bahwa dia adalah hambaku, saudara? Artinya hamba itu apa? Orang yang taat pada kebenaran. Hamba itu adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan gelar pendeta. Kita nggak bisa sebut hamba Tuhan karena dia gembala atau dia pendeta di gereja. Itu jabatan. Tapi kita semua dapat disebut sebagai hamba Tuhan waktu kita taat melakukan firman. Kenapa Bupati Yehuda ini ya dikatakan Tuhan hambaku? Hambaku itu diberikan kepada orang-orang yang taat dan takluk kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita semua juga dapat menjadi hamba Tuhan. Ya, ketika kita ini nurut kepada firman Tuhan dan kita mau taat dan setia kepada firman Tuhan, maka kita disebut hamba-hamba Tuhan. Di saat dikatakan Tuhan bilang, aku memilih engkau sebab engkau yang kupilih ya, dan aku akan memberikan engkau seperti cincin materai, saudara ya. Cincin materai itu dipakai untuk menjamin otoritas dan otentikan untuk sebuah surat. Itu ya, surat itu menjadi resmi ya. Kalau ada cincin materai zaman dulu itu raja, itu seperti tanda tangan. Cincin ini berfungsi sebagai tanda tangan ketika diterakan kepada lilin lembek ya di atas dokumen yang tertulis ya, maka Allah sedang mempertegas dan menjamin janjinya ya kepada orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Jadi ya, dia diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan jabatan dan diberikan juga cincin materai. Itu bicara tentang otoritas. Kita semua akan diberikan otoritas oleh Tuhan. Apa itu otoritas? Kuasa. Ya, kita diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis, mengalahkan segala hal di dalam hidup ini ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran dan taat pada firman Tuhan. Ya, dan Allah mengakhiri pesannya kepada Zerubabel dengan penegasan yang luar biasa, saudara ya.
Engkaulah yang kupilih, ya kata firman Tuhan. Pernyataan ini berlaku juga untuk kita saat ini saudara. Kalau kita ini mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup, bertobat dan hidup dalam kekudusan, dan kita mau bilang ini hidupku Tuhan, maka Tuhan bisa memilih saudara dan saya untuk dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Kita masing-masing juga dipilih oleh Allah. Ya, kebenaran itu seharusnya membuat kita ini melihat betapa Tuhan itu sangat mengasihi kita sehingga Dia pilih kita menjadi anaknya. Dan juga seharusnya ini memotivasi kita untuk terus bekerja lebih giat lagi bagi pekerjaan Tuhan. Kalau Anda merasa depresi, maka ingatkan diri Anda bahwa Allah sudah memilih saya. Sebagai direktur di sebuah perusahaan mungkin, sebagai pemilik pabrik mungkin saudara, sebagai karyawan di sebuah kantor mungkin, bahkan sebagai buruh mungkin di sebuah pabrik, atau mungkin engkau melakukan pekerjaan apapun saudara, percayalah bahwa itu adalah pilihan Tuhan atas hidup kita. Jadi ketika saudara menjadi lemah atau depresi, berkatalah kepada dirimu, aku ini dipilih oleh Tuhan. Pesan Hagai kepada bangsa itu bermaksud untuk menjaga supaya prioritas mereka tidak menyimpang, membantu mereka untuk berhenti khawatir dan memotivasi mereka untuk membangun kembali bait Allah. Seperti mereka, kita juga sering lebih memprioritaskan keinginan pribadi daripada pekerjaan Tuhan dan ibadah yang sejati kepada Allah. Tetapi Allah senang dan menjanjikan kekuatan dan bimbingan apabila kita mau mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang rindu melihat kita mengutamakan Dia dalam segala hal di hidup kita. Karena itu, mari kita mau datang di hadirat Tuhan malam ini, kita mau berserah dan berseru kepada Dia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau yang sudah memberitakan firman-Mu, menjelaskannya kepada kami bahwa kami ini orang pilihan Tuhan. Ketika kami mau taat dan setia, maka Tuhan memilih kami. Engkau memateraikan setiap kami. Terima kasih untuk setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Jadikan kami orang yang dapat dipercaya. Berkati suami-suami menjadi orang yang dipercaya, istri, anak-anak menjadi orang yang dapat dipercaya, sehingga kami hidup menyenangkan Tuhan. Berkati orang tua kami juga, kakek nenek, opa kami, Tuhan, mereka para single parent Tuhan yang membesarkan anak-anak mereka tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang menyertai. Berkati siap yang sakit malam ini, ada kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, kami letakkan tangan di bagian yang sakit, katakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan juga memberkati siap mereka dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, yang membutuhkan pekerjaan, terlilit dalam masalah-masalah rumah tangga, ekonomi, keluarga, apapun kami berdoa ada kelepasan dan ada jawaban dari Tuhan. Berkati siap mereka yang terlilit dengan dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, minuman keras, rokok, dan semua yang tidak berkenan. Amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kami buang semua itu dalam nama Yesus. Layakkan setiap kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan untuk setiap kami yang terus mencari Engkau. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami bersehati. Berkati Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan memberkati. Damai sejahtera atas bangsa kami turun Bapak, bahkan diberkati tanahnya, pertanian, perkebunan, peternakan, tambang-tambangnya di atas bangsa kami diberkati oleh Tuhan, penduduknya diberkati Tuhan. Hujan pertobatan tercurah, ampuni bangsa kami Bapak. Bahkan biarlah terjadi kebangunan rohani di atas bangsa ini. Bahkan semua bangsa-bangsa kami berdoa dari Sabang, dari seluruh dunia, dari semua benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, yang terus setia berdoa mencari wajah-Mu Tuhan, berkati. Kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan atas setiap masalah persoalan kami. Kami tahu Tuhan sanggup menjawab tepat pada waktu-Mu. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.